Hadirin hadirat Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Di kesempatan pagi hari yang berkah ini insyaallah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, termasuk juga nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia sebagai seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang sehingga sampai kita sekarang berada di akhir dari bulan Dzulqa'dah. Ini berarti kita sedang berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita manusia, ada 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah jadikan untuk kita 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan thalathun mutawalawiyat. 3 bulan dari 4 bulan haram itu berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan satu lagi apa? Muharram. Ya. Kita ini jamaah sekalian sebagai seorang muslim harusnya juga hafal bulan-bulan hijriyah kita. Di samping bulan-bulan Masehi kan gitu ya. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui amalan-amalan yang terdapat dalam bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Nah, ini sekarang kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Itu berarti sebentar lagi insyaallah kita masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Kenapa dinamakan Dzulhijjah? Kata para ulama, dzu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai, atau yang terdapat di dalamnya. Al-Hijjah itu dari haji. Dinamakan Dzulhijjah karena di dalam bulan ini ada perintah Allah, ibadah Allah yang agung, yaitu ibadah apa? Ibadah haji. Ini kan saudara-saudara kita sedang sedang berangkat nih. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang berangkat Allah kuatkan fisiknya, Allah jadikan semua amalannya mudah, dan Allah jadikan amalan hajinya sebagai haji yang mabrur. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi haji. Walaupun haji di Indonesia ini ujiannya berat sekali. Enggak sekedar 1 tahun 2 tahun kita nunggu, tapi sampai puluhan tahun ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala buat jamaah-jamaah haji kita yang sudah mendaftar. Mudah-mudahan insyaallah dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bahwasanya Dzulhijjah itu salah satu keagungannya bulan ini, dan ingat tadi sudah dijelaskan bahwasanya bulan-bulan haram itu adalah bulan yang disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang jahiliyah jamaah sebelum Nabi kita SAW diutus, itu mereka menghormati bulan-bulan haram. Sampai kalau mereka di bulan atau berada di bulan haram, entah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau satu lagi Rajab, itu mereka kalau ketemu di pasar, di tengah jalan dengan musuh yang membunuh ayahnya, pamannya, itu mereka nggak berani membalas.
Ya, kenapa? Karena mereka menghormati bulan haram. Itu orang jahiliyah tuh. Ya, sebelum datangnya Islam. Mereka nggak berani mencela lisan mereka, mencaci, nggak berani mereka. Kenapa? Karena mereka tahu sedang berada di bulan haram. Oleh karena itu kata para ulama, bulan-bulan haram ini kesuciannya terus dijaga sampai Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Bulan haram ini tetap dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Maka kata para ulama kita, bulan-bulan haram ini siapa yang melakukan amal soleh maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang dengan ilmunya, dengan sengaja dia melakukan maksiat di hadapan Allah, maka balasan azabnya pun dilipat gandakan. Nah, ini berarti ngeri nih. Kenapa disuruh kita menjaga kesucian bulan apa? Bulan haram, termasuk di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah. Ya. Maka jamaah haji itu orang yang berhaji sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi. Artinya orang boleh tuh berangkat pergi haji mulai dari bulan kapan? Bulan Syawal. Boleh dia mulai berangkat, boleh. Dzulqa'dah, boleh dia berangkat. Dan yang terakhir nanti di bulan apa? Dzulhijjah. Itu maksudnya 3 bulan di mana orang-orang boleh berangkat haji. Cuma kan kalau kita berangkat bulan Syawal kelamaan kita. Kalau kita berangkat Dzulqa'dah ini juga masih ada gak yang belum berangkat? Masih kan? Boleh. Karena masih berada di bulan Dzulqa'dah. Terakhir nanti di bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau setelah lepas dari bulan Dzulhijjah nggak ada lagi tuh. Orang berangkat mau kemana? Ke Mekah. Ngapain? Haji? Nggak ada perintahnya. Bulan haji itu Ashhurum Ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Syawal, Dzulqa'dah, dan kemudian apa? Dzulhijjah. Nah, ini diantara keutamaan bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada perintah apa? Perintah haji. Dan yang kedua, di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada ibadah yang juga agung, yaitu ibadah kurban. Ya. Kan tema kita kali ini berkaitan dengan bagaimana kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara keagungan dari bulan ini, bulan Dzulhijjah nanti, yang mungkin 1 atau 2 hari lagi nih, ya berarti sekarang sekitar udah tanggal berapa nih? Mungkin 28, 29 bulan Dzulqa'dah. Mungkin kalau enggak besok ataupun apa? Selasa kita sudah mulai apa? Masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, begitu ya. Kalau tidak salah. Ya. Nah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah tadi ada di dalamnya perintah berkurban. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Al kautsar di sini pendapat para mufassirin, para ahli tafsir yang lebih benar adalah nikmat yang banyak. Walaupun ada sebagian pendapat mufassirin yang mengatakan al kautsar itu salah satu nama dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan apa telaga yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nabi yang lainnya. Tapi bahwasanya Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Kalau kita diberikan nikmat yang banyak, maka jangan lupa perintah Allah, fasalli. Tegakkan apa? Salat. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya salat di Idul Adha. Ya. Salatlah Idul Adha. Ya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah tentang Yaumun Nahar ini. Hari di mana apa? Seseorang itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Nahar. Nahar itu menyembelih. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar. Kata Allah Subhanahu wa taala wal fajr, demi waktu subuh. Ya, maksudnya waktu subuh nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengan waktu subuhnya. Kemudian apa? Walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Maksudnya kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya.
wasyaf'i wal watar, demi yang ganjil dan demi yang apa? Yang genap. Demi yang genap, demi yang ganjil. Maksudnya yang genap itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, yaitu yaumur apa? Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Wal watar itu artinya demi hari yang ganjil. Maksudnya hari yang ganjil tanggal 9. Itu sampai 1 ayat, 2 ayat, kemudian sampai ayat yang ketiga Allah bersumpah tentang kemuliaan Yaumun Nahar. Ya, di mana nanti kita akan mengetahui sampai Allah bersumpah tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan yang benar memang, yang benar jamaah sekalian, Bapak Ibu, itu bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak ibadah mulai dari tanggal 1 besok, tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10. Sebab Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun, 360 tahun, yang amal solehnya dilakukan oleh seorang hamba melebihi keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu Nabi yang mengatakan, jamaah. Ya. Di antara 365 hari yang Allah sediakan 1 tahun, nggak ada amal solehnya yang melebihi keutamaan 10 hari pertama besok. 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Maka yang benar itu boleh dia melakukan apa saja dari amal soleh yang sesuai tuntunan Nabi SAW sejak hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka termasuk, puasanya. Termasuk apa? Puasa sunnahnya. Itu boleh puasa sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah besok. Walaupun ini perkara apa? Perkara apa? Sunnah. Tapi sayang kalau ditinggalkan. Kenapa? Di antara 360 hari yang Allah sediakan 1 tahun, nggak ada amalan yang melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sayang kalau kita tinggalkan. Maka kata para ulama, berkaitan dengan ibadah puasa, itu boleh 2 keadaan. 1, dia puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu boleh. Karena tadi dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari. Boleh dia puasa sunnah dari mulai tanggal 1 besok. Kalaupun yang pertama ini nggak sanggup, boleh tipe yang kedua. Tipe puasanya apa? Jangan tinggalkan puasa apa? Tanggal 9. 1 hari saja, itu boleh. Ya, Ustadz, aduh, kayaknya dari tanggal 1 berat juga nih. Biasanya kalau puasa sunnah lebih berat, apa lebih ringan dari puasa Ramadan? Kenapa? Hah? Kita lagi puasa, yang lain apa? Nah, puasa. Biasanya lebih berat, Pak. Coba kalau Ramadan, kita ke pasar pada apa? Puasa kan? Kita ke kantor pada apa? Puasa. Ada teman kita. Coba kalau puasa sunnah Senin Kamis, Nabi Daud, 13, 14, 15, termasuk besok, lebih berat biasanya. Atau puasa Syawal lebih berat. Kan gitu kan? Iya. Tapi justru ini pahalanya, kata Rasulullah, nggak ada yang melebihi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad membela agama Allah melebihi amalan ini? Kata Nabi, walal jihad. Jihad pun tidak mampu mengalahkan amalan 10 hari pertama besok. Lihat, bayangkan jihad saja tidak mampu mengalahkan 10 hari besok. Ya. Oleh karena itu, sunnahnya puasa sekali lagi boleh dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9. Kalaupun tidak sanggup, tanggal 9 saja yang tidak boleh dilupakan. Ya. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW tentang tanggal 9 itu, Saum yaumi Arafah ahtasibu an yukaffira sanatil madiyah wal qadimah. Saum, puasa di hari Arafah, yaitu hari ketika jamaah haji kita lagi apa? Lagi wukuf. Aku berharap menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang apa? Yang akan datang. Nah, ini lihat keutamaan ibadah Saum Arafah. Jangan sampai ditinggalkan. Masa sih 1 hari aja di antara 10 nggak bisa? Ya, kalau nggak bisa berarti apa? Sayang itu, ya kan? Oke lah, kalau tanggal 9 hari nggak bisa, yang 1 hari jangan ditinggalkan, Bu. Ya, kalau nggak bisa juga masa Ramadan kemarin bisa, masa 1 hari aja apa? Nggak bisa. Ya. Dan
penentuan tanggal tanggal 9 atau tanggal 1 besok ini tentu dari hilal. Tetap ya, ibadah Dzulhijjah, ibadah haji itu tetap patokannya adalah hilal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Nah, termasuk ibadah haji itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang ahillah, hilal. Maksudnya bulan apa? Bulan sabit itu. Kemudian kata Allah, "Qul," jelaskanlah hiya mawaqitu linnas. Dia adalah hilal itu buat penentuan waktu-waktu manusia, aktivitas manusia. Ya, wal hajj termasuk ibadah haji. Sampai Allah mengkhususkan ibadah haji. Artinya Ramadan, termasuk Syawal, termasuk Dzulhijjah itu ditentukan bukan dari tanggalan yang kita lihat, tapi ditentukan dari hilal. Siapa yang berhak menentukan nanti besok tanggal 1, 2, 3 Hijriah? Tentu ulil amri di antara kita, pemerintah di antara kita, bukan orang per orang. Kalau pemerintah kita besok mengatakan, oh tanggal 1 Dzulhijjah besok, berarti kita hitung tanggal 9-nya kapan. Kalaupun kita nggak bisa puasa di bulan di tanggal 1 Dzulhijjah, jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Walaupun ketika kita puasa mengikuti hilal dari pemerintah kita, walaupun berseberangan dengan wukuf jamaah haji di Mekah. Ini kan suka kita terjadi kan? Di mana Ustadz? Di Saudi wukufnya kemarin, kita puasanya baru hari ini. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena matla' bulan, tempat terbitnya bulan itu berbeda-beda kadang satu negara dengan negara yang lainnya. Jadi kita mengikut pemerintah kita, bukan pemerintah Saudi. Ada pemerintah Saudi punya ulil amrinya. Dia menentukan kapan wukuf. Syukur-syukur tahun ini sama. Doa kita kan begitu kan? Kan lebih syiarnya terasa kan? Di sana saudara kita lagi sedang berpanas-panasan, pakai baju putih, berdebu, berdoa, bertakbir dan seterusnya. Kita di sini ikut merasakan yang sama, yaitu dengan puasa. Kan gitu kan? Jadi syukur-syukur alhamdulillah mudah-mudahan sama. Tapi kita belum dapat info nih. Wukufnya Saudi kapan? Belum dapat info ya? Belum ya. Kita tunggu aja infonya. Termasuk juga dari Departemen Agama kita yang diamanahkan, ya. Mudah-mudahan kita sama dengan perasaan dengan jamaah kita yang sedang nanti wukuf di Arafah. Itu tentang puasanya. Ya. Jadi kembali lagi ke bahasan kita tadi, di antara amalan yang dituntunkan, dianjurkan oleh Nabi adalah berkurban di bulan ini. Karena berkurban adalah amalan soleh yang orang tuh kalau berkurban itu berarti lebih tinggi daripada ibadah kurban yang lain. Ya. Artinya kalaupun dia pernah menyembelih tuh di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Dzulhijjah, entah itu buat akikah, entah itu buat apa gitu ya, maka di bulan ini penyembelihannya lebih tinggi nilainya, ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah menuntunkan kita untuk berkurban dengan hewan yang terbaik. Karena sekali lagi sunnahnya Nabi SAW di bulan ini adalah berkurban. Walaupun ibadah kurban kalau kita membaca kajian fikih para ulama fikih, memang ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Artinya sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan sekali, jangan ditinggalkan. Iya, memang sunnah. Tapi sebagian ulama, ya, walaupun ini nggak banyak, berpendapat wajib. Wajib bagi yang memang dia punya harta. Karena ayatnya jelas tadi itu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat harta yang banyak kepada kalian. Nah, kalau Allah berikan itu, fasalli, maka salatlah, wanhar, dan berkurban. Maka kata para ulama, walaupun ini bukan pendapat kebanyakan ulama ya, pendapat sebagian kecil ulama, Allah menggandengkan an-nahar dengan salat. Perintahnya fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurban. Berarti berkurban sama dengan salat. Salat hukumnya wajib. Maka kurban pun wajib. Tapi dijelaskan oleh jumhur, kebanyakan ulama, maksudnya wajib bagi orang-orang yang memang sudah sudah mampu. Kebutuhan istrinya selesai, anaknya selesai, kontrakannya selesai, rumahnya selesai,
yang lain sudah selesai, masih harta berlebih, maka wajib berkurban. Bahkan ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengancam tuh, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dekati apa? Musolah kami. Ini ancaman berat nih bagi orang yang punya harta. Ya. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah nih. Kelihatannya kayaknya wajah-wajah ini wajah berkurban semua nih, ya kan? Ya. Hah? Jangan korban perasaan dong, ya kan? Korban beneran, ya kan? Aduh. Ini jangan-jangan istrinya hadir nggak nih yang korban perasaan? Waduh, Bu, dengerin Bu, ya kan? Jangan korban perasaan. Korban perasaan bulan-bulan lain aja, ya kan? Sekarang korban beneran, ya. Ya. Jadi berkurban. Kalaupun kita nggak mengambil pendapat yang wajib, tetap sunnah, kita dijawab oleh para ulama. Kata dalam hadis yang lainnya, yaitu riwayat Imam Muslim, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aku melihat Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Dan Nabi memang tinggal di Madinah berapa? 10 tahun. Di Mekah kan 13 tahun. Nabi berdakwah kan 23 tahun kan? Nabi SAW aku lihat tinggal di Madinah sejak sampai di Madinah, habis hijrah, tinggal di Madinah 10 tahun, aku lihat Nabi tiap tahun selalu berkurban. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, walaupun ini perkara sunnah, tiap tahun jangan ditinggalkan berkurban. Ya, bisa tidak disiasati? Bisa. Ya, kita ngomong sama pasangan kita, ya kan? Atau bagi ini nih, anak-anak ini, belajar nabung, kan gitu. 12 bulan insya Allah tercapai. Ya sudah, ayah 500 deh, bunda 500. Kita tabung tiap bulan ya, 1 juta. Kalau kali 11 bulan berapa? 11 juta. Dapat gak kambing, Pak? Dapat gak yang perasaan nih? Dapat, ya kan? Ibadah itu kalau kita kita betul-betul mujahadah, bersungguh-sungguh, Allah mudahkan itu. Ya, jangan sampai kita terkena waswas syaitan. Nanti aja pas Idul Adha waktunya kita berkurban. Enggak, kita bisa siasati. Seperti kita subuh begini, kalau kita bersungguh-sungguh niat dari malam, ya Allah, besok subuh berjamaah, ya Allah berjamaah subuh, jangan sampai ketinggalan, Allah bangunkan itu. Betul nggak? Iya, kadang-kadang kita lemahnya karena nggak pernah meminta aja. Besok ada kajian nih, pengen hadirah, Allah jadikan kita mudah. Kan Nabi mengajarkan doa tuh yang kita amalkan harusnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk husni ibadatik saja, untuk ibadah yang baik kita masih minta Allahumma a'inni. Apa arti Allahumma a'inni? Ya Allah, aku minta bantuanmu ya Allah. Bahkan 3 hal ini untuk berzikir, untuk bersyukur dan beribadah yang baik, minta tolong. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah untuk berzikir. Karena ada orang yang, Masya Allah, jangan tanya, kalau dia rapat, dia mimpin rapat, omongannya luar biasa. Kalau ngomong, oratornya luar biasa, gitu kan? Tapi mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, 1 hari pun dia nggak keluar. Ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak ya? Banyak, Pak. Ya. Ada orang yang fisiknya luar biasa, Pak. Ya. Perutnya mungkin six-pack nih, jangan-jangan yang muda, ya kan? Kalau yang udah umur ini nggak usah ditanya lah, ya kan? Tapi Masya Allah, Pak, ya, kuat lari berpuluh-puluh kilometer, ngangkat barber sekian ratus kilo, kuat, membuka kelopak mata di waktu subuh, nggak kuat. Kenapa? Karena nggak pernah meminta dia sama Allah. Ya, padahal rumahnya dekat tuh. Nah, ini kan tadi yang jemput saya rumahnya dekat, tinggal loncat. Subuhnya di rumah, malu kita. Misalkan, walaupun bukan ini contoh, ya kan? Malu kita. Ya, Allah kasih kesehatan, harusnya minta, ya Allah, sehatku untuk ibadah kepadamu. Itu mukmin diajarkan begitu, jamaah. Ya, makanya mukmin beda dengan orang kafir. Mukmin kalau makan dan minum niatnya untuk ibadah, untuk menegakkan tulang belakang saya nih. Kalau dia makan supaya kuat tulang belakang, kalau tahajud kuat, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, itu mukmin. Orang kafir makan begitu saja. Makanya orang mukmin kalau makan niat untuk ibadah, makannya jadi apa? Jadi ibadah. Minumnya juga jadi apa? Ibadah. Segala hal yang sifatnya mubah
mubah itu jadi ibadah. Ya. Jadi kita minta tuh tolong sama Allah, ya Allah tahun depan saya pengen berkurban. Allah tolong itu. Tapi perlu ada ikhtiarnya. Ya kan gitu kan? Ya kita ikhtiar apa? Nabung. Gitu kan? Kita ikhtiar apa namanya? Kalau ada keuntungan kita sisihkan buat berkurban. Yakin demi Allah 1 tahun kemudian Allah mudahkan kita berkurban. Sama dengan haji, Pak. Kita bicara tadi di awal kajian ini, haji kita kan luar biasa sekarang. Berapa? 25 apa berapa? 30 tahun nunggu kan? Kita siasati. Ya, kita siasati supaya haji kita bisa dipanggil oleh Allah. Jangan sampai nunggu 30 tahun. Ini kabar dari teman-teman kita yang ada di Mekah, di Madinah. Sedih kita. Ya, dapat informasi yang sekarang nih, yang sekarang. Itu jamaah-jamaah haji kita dari Wonosobo, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada di sini yang dari Banjar? Hah? Wonosobo ada? Hah? Oh, dari Wonosobo, Pak? Oh, bukan. Main pilih ya. Nah, ini nih yang begini yang kurban perasaan nih. Jangan main tunjuk aja, Pak, ya kan? Makanya yang ditunjuk jadi diem aja dia. Nggak bisa ngomong ya. Hah? Itu Masya Allah Pak udah nyampe Mekah. Itu yang diingat apa? Ayam saya di kampung gimana ya? Kenapa? Karena berangkatnya udah umur apa? Udah sepuh. Mungkin dia nabungnya sudah apa? Udah lama. Kasihan kita. Ada yang sudah, yang kedua itu, kabar dari teman-teman sana sekarang ini, udah nggak tahu linglung dia. Maksudnya abis ini apa? Abis ini? Ya Allah. Maka sekarang nih saya nasihatkan diri saya dan jamaah sekalian, kita punya anak, coba dimotivasi untuk ibadah. Ini yang masih muda nih. Ayo mulai sekarang nabung. Ya kalau ini masih misalkan belasan tahun ya, nabung 5 tahun. Umur 18 masih nabung tabungan haji. Betul nggak? Kalau umur 18 sudah daftar haji dengan tabungan yang ada, kan tabungan untuk membuka haji paling berapa juta? Betul kan Pak? Berapa juta? 5 atau 10? Hah? 25, oke 25. Siasati, insya Allah Allah tolong itu. Kalau udah mulai masuk tabungan haji umur 20 tahun, nanti kalaupun dipanggilnya berapa? 15 tahun kemudian 20 tahun, masih 40 masih apa? Masih kuat. Ya. Enggak kayak yang perasaan tadi. Ini mungkin kan udah di atas 40 nih kayaknya. Iya kan? Jangan ngaku 40 Pak, ya kan? Nggak boleh, ya kan? 40 masih kuat. Kalau yang sekarang kejadiannya linglung Pak, lupa. Kemudian tadi dia lebih ingat ayamnya daripada apa? Ibadah hajinya yang sekarang dia mau lakukan. Subhanallah. Kasihan. Banyakkah jamaah haji kita yang kalau berangkat udah 70? Banyak Pak. Banyak. Ada yang 80. Maksimal enggak? Wallahu a'lam. Pengennya kita kan haji, lihat. Ibadah haji itu terkumpul semua ibadah. Kalau kita sholat subuh, ibadah jasadiah saja kita. Fisik harus kuat, kan gitu kan? Tapi kalau di haji, ibadah fisik iya. Butuh gak ibadah fisik di sana? Butuh, Pak. Indonesia itu berapa hari sih di sana? 30 hari ya? Atau 40 hari? Enggak, ya, sekitar itulah ya. Butuh fisik gak? Butuh fisik. Di Arafah panas, butuh fisik. Belum lagi jalan ke Mina, Muzdalifah gitu kan? Butuh fisik. Yang kedua ada ibadah maliyah, harta. Kalau haji nggak harta, bagaimana berangkat? Nggak mungkin. Yang ketiga ada ibadah syu'uriyah. Dalam kita perasaan kita. Kalau nggak sabar Pak, ya Allah, jutaan manusia itu apa? Berdempet-dempet, betul nggak? Kalau kita lagi tawaf di saat haji, jutaan orang kan? Kalau nggak sabar, ada yang sikut sana, sikut sini, gitu kan? Ada yang dorong sana, pengen cium hajar aswad, taunya nggak jadi. Kalau nggak perasaan kita ditata, repot Pak. Maka lihat sekali lagi ini tambahan buat lihat ibadah haji yang luar biasa berada di bulan Dzulhijjah ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibadah kurban itu Nabi SAW nggak pernah tinggalkan sampai beliau wafat. Dari mulai sampai di Madinah sampai beliau wafat, beliau tiap tahun berkurban. Maka hendaklah kita pun demikian. Kita pun berkurban. Walaupun dengan seekor kambing atau domba. Belum sanggup sapi, Ustadz, nggak apa-apa. Lagi pula maaf, dalam banyak hadis, Nabi justru berkorbannya apa?
kambing atau domba. Dombanya Nabi itu tanduknya kuat dalam hadis itu. Kemudian apa? Hitam putih, kemudian ada garisnya. Cakep domba Nabi. Dan domba itu dagingnya lebih enak, lebih empuk daripada kambing. Ya. Jadi kalau bisa kurban apa? Domba. Ya, domba. Cari domba yang Yang terbaik. Pilih yang terbaik. Ya, jangan sampai yang biasa-biasa saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan yang dianjurkan yaitu berkurban dengan hewan yang terbaik. Kapan itu berkurbannya? Di Yaumun Nahar. Dan sebagaimana sunnah Nabi SAW, berkurban itu boleh 4 hari. Ya, boleh 4 hari. Mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Oleh karena itu ada ibadah juga di besok ini di bulan Dzulhijjah yang tidak boleh diremehkan, yaitu sering bertakbir dan juga berzikir. Sering bertakbir dan berzikir. Dan uniknya di bulan Idul Adha besok, maksudnya bulan Dzulhijjah besok, takbirnya beda dengan harinya itu lebih panjang daripada pada saat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mulai dari Syawal malamnya sampai dengan khotib naik mimbar. Selesai kan? Nggak ada takbirnya. Tapi kalau Idul Adha besok 4 hari. Mulai dari tanggal 10 di waktu maghrib, di waktu-waktu sholat kita baca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai waktu asar di hari tasyrik. Setelah tanggal 14 nggak ada lagi itu takbir. Tuh lihat kemuliaan ini. Kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Ya. Yaitu bertakbir, berzikir banyak-banyakin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di bulan besok, di bulan Dzulhijjah. Dan di antara amalan yang juga sekali lagi tidak boleh dilupakan adalah ibadah salatnya, salat Idul Adha. Apa tuntunan bagaimana Nabi SAW kalau salat Idul Adha? Nabi SAW itu sholat di lapangan. Sholatnya Nabi di lapangan. Sunnahnya Nabi itu di lapangan 2 Id. Idain, 2 hari raya itu di lapangan, bukan di masjid. Kecuali kalau dalam kondisi uzur. Ya, dalam kondisi uzur. Apa tuh? Banyak hujan. Kemudian memang masjid nggak punya lapangan, ya itu lain hal. Tapi sunnahnya kayak seperti ini, kalau nggak salah, ini kan ada lapangan tuh situ. Kita sholatnya di lapangan, berarti sunnah Nabi. Nah, ada yang di dalam, tapi kan hakikatnya tujuan utamanya di lapangan kan, berarti sudah masuk, ya. Karena Nabi tuh nggak pernah sholat Idain 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali dia di lapangan. Dulu istilahnya pada zaman Nabi itu musola. Musola itu kalau kita masuk dari sisi Masjid Nabawi itu dari sisi timur, ya, itu sebelah kirinya dari Masjid Nabawi. Berarti ke arah ke Baqi. Ya, Nabi itu kalau sholat jenazah dan sholat Idain itu di musola, bukan di Masjid Nabawi, enggak. Termasuk sholat jenazah itu Nabi di musola. Itu sunnahnya. Kita sholat Id di musola. Maksudnya di lapangan. Musola itu lapangan. Cuma di Indonesia ini kan agak unik. Di Indonesia ini istilah-istilah agak unik kan ya. Kalau ada istilah masjid, bahkan di atasnya masjid ada Masjid Jami, kan gitu. Kemudian di bawahnya masjid ada musola, di bawahnya lagi ada langgar. Makanya sholat nggak boleh dilanggar. Jadi di Indonesia ini unik nih. Ya, hanya di Indonesia yang luar biasa. Ya kan, banyak ide-idenya, kreatif. Gitu. Padahal sebenarnya masjid di tempat sujud gitu ya. Musola tempat sholat sama aja gitu ya. Cuma kalau di Indonesia kalau musola biasanya nggak boleh sholat Jumat kan gitu kan. Padahal kalau ininya terpenuhi, jumlahnya juga terpenuhi, syarat rukun khutbah Jumat terpenuhi, sholat di musola juga sah sholatnya. Cuma di Indonesia ini agak unik. Tapi oke, bukan bahasan kita itu. Pagi hari ini bukan bahasan kita. Yang jelas Nabi itu sholat Id itu di lapangan. Kemudian yang kedua,
Nabi SAW memerintahkan semua itu keluar. Bahkan wanita-wanita yang dipingit sekalipun, nih ya, di ibu-ibu ada nggak yang sedang dipingit? Nggak ada ya, kayaknya udah expire semua ya. Masih ada yang gadis nggak? Nggak tahu ya. Kalau masih ada yang gadis, kasih info Ustadz untuk yang korban perasaan tadi. Ya kan? Ini kalau nggak diginiin, subuh biasa ngantuk. Ya kan? Betul nggak Pak? Iya. Yang dipingit keluar, kata Nabi suruh keluar. Lihat penghormatan yang diajarkan Nabi terhadap sholat Idul Adha. Ya, sholat itu keluar. Bahkan wanita yang haid suruh apa? Keluar, walaupun mereka nggak sholat. Betul nggak? Jadi jangan ada alasan di rumah, berarti nggak sesuai sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu keluar semua. Anak-anak gadis kita, Bapak Ibu sekalian, yang sedang haid suruh keluar. Apa mandi dulu? Apa keluar nanti sholat? Dalam artian ikut menyaksikan sholat Idul Adha sebagai bentuk penghormatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok ini Idul Adha terutama di tanggal 10 itu hari raya kita, wajib kita syiarkan. Sebab Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Hajj mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah", siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Bukti ada apa? Takwa di dalam hatinya. Oleh karena itu, yang ketiga, sunnahnya Nabi SAW di samping suruh keluar semuanya, tentu yang sholat, ya dia sholat, suruh apa namanya, mandi dulu. Dari rumah apa? Sunnahnya mandi. Jangan sampai ada orang yang meremehkan nih soal mandi, jangan. Cuci muka aja lah, berarti nggak sesuai dengan tuntunan sunnah. Mandi dulu. Bahkan syukur-syukur nggak apa-apa, mandi apa? Wajib boleh. Ya, mandi wajib lebih bagus. Mandi dulu dari rumah. Kemudian yang laki-laki berikutnya apa? Disuruh apa? Berwangi-wangian. Kecuali perempuan. Ya, berwangi-wangian apa namanya? Tidak boleh dia keluar rumah. Kalau untuk di dalam rumah sih untuk suami boleh. Ya, nih ibu-ibu ini terutama. Kadang ibu-ibu kalau ke tukang sayur aja serot, ya kan? Sama suaminya bau apek. Nah, ini kebalik Bu, ya kan? Harusnya sama suami tuh serot sampai satu botol habis. Biar suaminya beli lagi, nggak apa-apa. Ya, di tempat di apa di kamar tidurnya enak deh loh, ya kan? Ya, artinya nggak berlebihan juga. Tapi kadang-kadang suka kebalik, ya kan? Ke tukang sayur menor, ke suaminya apa? Nah, berarti emang kurban perasaan. Dia cocok nih kurban perasaan nih, ya kan? Karena ngalamin kali ya. Oh, biar rame, ya kan? Jangan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau keluar cukup yang menghilangkan bau-bau pada titik-titik tertentu, iya nggak apa-apa. Tapi jangan berwangi-wangian. Kenapa? Ada ancaman dari Nabi. Siapa yang wanita, dia pakai wangi-wangian, lewat lelaki, kemudian diciumnya, maka dia telah berzina dalam pengertian zina itu. Bukan zina yang dosa besar ya, tapi dia telah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kalau laki-laki ya boleh. Ya, ibu-ibu jangan tanya kenapa laki boleh Ustaz? Ya memang Nabi tuntunannya begitu. Laki-laki boleh berwangi, pakai yang berikutnya, baik laki-laki maupun perempuan, pakaian yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam surah Al-A'raf itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, anak manusia, ambil perhiasan yang terbaik ketika engkau datang ke masjid. Artinya datang ke lapangan pun itu pakai pakaian yang terbaik. Jangan yang lusuh. Jangan yang biasa, tapi pakaiannya apa? Yang terbaik. Bahkan Ibnu Umar pernah di hari raya Idul Adha memberikan pakaian kebesaran kepada Nabi. Walaupun Nabi tolak karena berlebihan. Tapi itu menunjukkan, hadis itu menunjukkan tentang apa? Bahwasanya Nabi itu biasa dilihat oleh para sahabatnya kalau Idul Adha, Idul Fitri memakai pakaian yang apa? Yang terbaik. Ya, jangan pakaian yang itu-itu aja. Jangan sahabatnya mengatakan, perasaan lu gue lihat pakai pakaian ini kemarin tiap apa salat 5 waktu, kalau bisa yang terbaik. Ya, pakaian yang apa? Yang terbaik di Idul Adha. Ya. Kemudian berikutnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus Idul Adha jangan kita makan dulu. Kalau Idul Fitri sunnahnya iya, walaupun satu kurma kan, minum dulu iya. Tapi kalau Idul Adha kita tahan dulu. Ya, kita apa? Tahan dulu. Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya dari perintah Nabi ini supaya kita istilahnya sebenarnya bukan puasa ya, tapi kita tahan makan dulu, nanti baru habis sholat kita baru makan
Karena kita ingin ikut merasakan hikmahnya itu, ingin ikut merasakan siapa? Saudara-saudara kita yang dari kalangan apa? Fakir. Ya, dari kalangan fuqara. Jadi kita apa? Jangan makan dulu. Kalau Idul Fitri memang sunnahnya makan dulu. Ya, kita jangan makan dulu. Ya, udah rapi, berangkat langsung ke masjid. Kemudian yang berikutnya apa sunnahnya? Nabi SAW mengajak kaum muslimin bertakbir dari mulai apa? Rumah. Nah ini nih yang perlu diluruskan. Bertakbirnya itu dari rumah, bukan ketika sampai di lapangan baru dia bertakbir. Salah. Ya, Nabi SAW itu mengajarkan apa? Bertakbir. Maka dari mulai malam apa? Malam Idul Adha itu mulai bertakbir, gitu ya. Sampai apa? Sampai di sholat yang 5 waktu, habis salam, kemudian dia bertakbir. Itu juga apa? Bagian dari sunnah Nabi SAW. Termasuk pas hari raya Idul Adha, dia bertakbir dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ajak tuh anak istri kita, ayo bertakbir, jangan jalan ngobrol. Bertakbir nih anak-anak nih, ya bertakbir. Kenapa? Lihat coba, kalau bumi ini, masya Allah besok itu ketika kaum muslimin berangkat, bertakbir semuanya, apa kira-kira gambarannya, Pak? Ya kan? Itu bumi nanti akan menjadi saksi. Ya Rob, si fulan dulu apa? Memujimu, membesarkanmu, mengagungkanmu. Jadi jangan pas sampai lapangan baru duduk dia bertakbir. Enggak. Dari rumah. Ajak anak istri kita. Istri juga ngingetin suami, Pak, ayo bertakbir. Jangan malu. Karena ini hari raya kita. Ingat ya, hari raya itu kita wajib bergembira, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan apa? Orang-orang kafir. Kita wajib bergembira. Makanya kenapa nggak boleh puasa di hari raya, nggak boleh. Kenapa? Ini hari kegembiraan. Makan dan minum silahkan. Bergembira mengagungkan Allah di hari Idul Adha ini, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di lapangan, nah ini juga ada kekeliruan yang perlu diluruskan. Nggak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya. Nggak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Ya, ini kebanyakan orang pas datang ke lapangan, dia gelar sejadahnya, dia langsung Allahu Akbar. Selesai salam dia tanya, tadi habis apa Pak? Sholat tahiyatul lapangan. Nggak ada. Ya, tidak ada sholat duduk saja langsung. Ya, duduk apa? Duduk saja langsung. Kecuali kalau apa? Kalau orang itu sholat idnya di masjid, lain hal. Karena hujan ya, lain hal. Tapi kalau di lapangan nggak ada sholat tahiyatul lapangan. Termasuk nggak ada juga apa? Adzan iqamah pada saat itu nggak ada. Di sebagian daerah itu pas mau sholat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ini nggak ada. Langsung. Imam kalau sudah ada laporan panitia misalkan gitu ya, imam langsung menyuruh apa? Suruh lurus dan rapat, nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Kalau selain sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat sunnah yang memang tidak ada adzan iqamahnya, iya benar. Kita bahkan apa? Disuruh adzan dulu. Kayak sholat yang wajib itu jelas disuruh adzan dulu, walaupun kita berada di tempat yang tinggi. Lagi sedang jalan-jalan, udah waktunya sholat zuhur, adzan dulu. Seorang di antara kalian suruh adzan dengan suara yang apa? Yang tinggi. Iya. Tapi kalau sholat id itu nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Yang ada takbir terus. Dan takbirnya ini jamaah, sunnahnya setiap orang terus bertakbir. Nggak harus dikoordinir, enggak. Takbir saja. Ya, memang kalau koordinir misalkan pakai mic supaya semangat boleh, nggak apa-apa. Cuma takbir sejak dari rumah sampai di lapangan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, terus begitu. Ya, sampai imam naik mimbar. Ya, artinya setelah naik mimbar berarti kita siap untuk apa? Sholat sunnah sholat sunnah Idul Adha. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini sunnah Nabi yang berikutnya adalah apa? Menempuh jalan berbeda dengan jalan ketika dia berangkat. Nah, ini sunnah nih. Kelihatannya sepele kan? Sepele. Nah, ini bagi apa tadi yang dekat dengan masjid, muter dulu aja, ya kan? Kalau pulangnya berangkat lewat sini nggak Pak, nanti pulangnya muter sono, ya kan?
Nggak apa-apa. Kalau niatnya untuk menghidupkan sunnah Nabi itu dapat pahala. Ingat Pak ya Bu, bahwasanya bumi satu saat nanti menjadi saksi nih. Ini kita lagi duduk di majelis ilmu, itu bumi nanti bicara di hadapan Allah. Masih ingat ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu yang berguncang tadi, pada hari ketika bumi tuhadditsu, dia bicara tuh. Nanti bumi bicara. Ya, bumi bicara. Kenapa demikian berguncang dan seterusnya? Bumi mengabarkan kepada Allah. Nah, sama. Kenapa dianjurkan dalam banyak ibadah itu apa? Jadikan bumi banyak menjadi saksi kebaikan buat kita. Kenapa dalam ibadah sholat sunnah? Dalam ibadah sholat sunnah ya, itu apa namanya disunnahkan apa? Kita berpindah. Supaya apa? Jangan di sini saja. Ini kadang-kala ada suka saya lihat jamaah kalau taklim di sini, kalau sholat di sini juga, dekat tiang dan seterusnya, ini nggak ada. Ya, betul nggak Pak? Banyak kan yang masih gitu? Nah, ini perlu diluruskan. Ya. Ya. Ustadznya aja nggak nyender ya kan? Antum nyender ya kan? Ya kan? Oh, Ustadznya masih muda emang enggak. Om Husen tahu nih ya kan. Ustadznya enggak muda lagi Pak ya. Ya pengen si pos 2 juga ya. Masih muda Pak ya. Jadi apa namanya supaya apa? Kalau sholat tuh jangan di situ aja. Demi Allah saya sering ngelihat orang tuh kalau sholat di pojok situ aja. Enggak pernah ini. Saya ngajar bahasa Arab kebetulan nih ya. Kebetulan karena tempat pojoknya ini kita bahasa Arab di sini, dia selalu di situ kan. Kalau habis azan kita memang simak dulu azan, jawab azannya, doanya dan seterusnya. Setelah itu kan sambil nunggu qomat sedikit kita masih pada duduk nih anak-anak yang bahasa Arab kan. Dia terganggu ya. Karena memang dia milih cuma di situ, harusnya sholat di sana kan. Akhirnya kita yang ngalah. Ya udah pas azan bubar dulu, nanti habis isya baru kita lanjutkan. Tapi ini keliru kalau cuma kalau bahasa kita nyitek. Apa sih namanya? Ngetek, ya kan? Nah, itu ibu-ibu ternyata ini juga fase juga dia, ya kan? Ngetek tempat nggak boleh, nggak ada ngetek tempat. Ya, nggak ada ngetek tempat itu. Ya, walaupun dia pejabat, kalau dia telat tetap di belakang tuh pejabat. Tapi ada nggak yang begitu? Nggak ada yang berani kan? Gitu. Harusnya apa? Yang datang duluan di soft yang pertama. Dan jadikan bumi menjadi saksi. Kita sholat subuh di sini, nanti sholat zuhur di sini supaya mereka nanti bumi itu bicara, Pak. Nah, sama berangkat Idul Adha dengan pulangnya kata Nabi disuruh memilih jalan yang berbeda supaya langkah-langkah kita menjadi apa? Saksi nanti. Apalagi dalam ayat yang lain tuh kata para ulama tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya tentang apa? Surat persaksian itu. Di surat apa? Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, kan gitu ya. Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ketika Allah bersumpah tentang yang bersaksi dan yang disaksikan. Nanti kata para ulama dari ayat ini semua dijadikan saksi. Di hari kiamat tuh, ketika kita berdiri cuma berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya nikmat-nikmat kita, semua nanti bersaksi. Bapak, Ibu masih ingat? Nah, ini biasanya ayatnya ini pasti ingat deh. Ya, karena di ayat di surat yang suka dibaca terus. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Nah, kan apa kan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Nah, ditanya suratnya korban perasaan. Hah? Ibu pasti ingat tuh. Apa di surat apa, Bu? Al-yauma pada hari ini ya, al-yauma apa namanya? Pada hari ini kami apa? Semua tuh al-yauma hari ini lisan itu bersaksi ya. Kemudian apa? Kaki itu menjadi apa? Saksi, lisan, mulut yang bicara. Ya, itu semuanya nanti menjadi saksi. Surat Yasin. Ya, surat apa? Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika mulut itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara apa? Dua tangan nih.
nanti akan menjadi saksi. Benar ya Allah, dia suka berkurban, hartanya, dia suka bersedekah. Kaki menjadi saksi, benar ya Allah, dia suka melangkah ke masjid. Kalau jalan ke Idul Adha suka memilih jalan yang lainnya. Menjadi saksi semuanya, Pak. Termasuk tanah, bumi di mana kita tempat berpijak. Maka sunnahnya sekali lagi apa? Beda itu. Ya, supaya apa? Kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sunnahnya sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tadi setelah sholat dia kemudian menyembelih, dan menyembelihnya itu tuntunannya setelah khutbah selesai baru sah penyembelihan. Kalau ada orang yang apa? Menyembelihnya di waktu subuh, maka dia hanya sedekah biasa saja. Kalau ada orang yang menyembelihnya bahkan apa sebelum datang apa? Yaumun nahar, maka tidak sah apa penyembelihannya. Bahkan kalau ada orang yang menyembelih di tanggal 14 Zulhijjah, maka dia hanya sekedar apa? Sedekah biasa. Kapan penyembelihan itu dimulai? Dari mulai apa? Khatib selesai khutbah, kemudian bubar, maka baru tuh apa namanya apa? Disembelih. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya tuntunan Nabi juga ketika menyembelih itu memang apa? Dilarang. Orang yang berkurban memotong dari anggota tubuhnya. Apakah itu rambutnya, kukunya, atau kulitnya dipisahkan dari badannya, itu dilarang. Kalau ditanya kenapa Ustaz? Nabi SAW yang menyuruh kita. Tapi persoalannya siapa yang tidak boleh memotong kuku, memotong rambutnya? Yang berkurban. Ya, yang berkurban. Maksudnya yang atas nama dia berkurbannya. Dan tentang masalah berkurban ini jamaah sebagai tambahan itu udah suruk ya. Ya, surat suruk, nanti belum ada tanya jawab sedikit. Yang berkurban itu namanya yang masih hidup. Ya, namanya apa? Orang yang masih hidup. Karena kata para ulama, orang berkurban itu bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, ini yang dianjurkan memang berkurban atas nama dirinya. Maksudnya dia masih hidup. Ya, saya mau berkurban, siapa? Atas nama saya, Pak. Oh ya udah, bin dan seterusnya gitu ya. Atau yang kedua dia berkurban gitu ya. Karena atas nama yang wafat boleh, tapi dengan catatan dulu sebelum dia meninggal dia mewasiatkan. Melaksanakan wasiat hukumnya tetap apa? Wajib. Kalau ibu kita misalkan, bapak kita pernah berwasiat, itu tanah yang 200 meter di belakang tolong apa? Dijual. Nanti hasilnya apa? Buat beli hewan kurban sebahagiannya. Misalnya, tapi dia keburu meninggal, maka kita wajib memenuhi apanya? Keinginannya. Nah, boleh nggak kasih namanya? Siapa ini kurbannya? Sapi, Bu. Sapi atas nama orang tua saya, tapi dia sudah di kuburan. Boleh, karena itu wasiat. Wasiat ya. Kalau kita bicara apa? Wasiat itu boleh. Tetapi ya kalau tidak ada wasiat, maka yang sudah meninggal, yang ketiga ini berkurban diikutsertakan dalam niatnya. Saya berkurban atas nama Pak, siapa yang kurban perasaan tadi? Hah? Pak Bambang, boleh. Pokoknya Pak Bambang ya kan? Nama siapa? Pak Bambang, misalkan ya. Nama Bambang, kurban atas nama Bambang beserta keluarga. Itu termasuk yang sudah meninggal. Itu boleh. Ya, nyampe nggak pahalanya? Nyampe, Pak. Nyampe, ya. Karena sekali lagi apa? Nabi kalau berkurban atas namanya, nama keluarganya, dan nama umatnya. Sedangkan Nabi ketika di Madinah, ada nggak keluarga Nabi yang sudah meninggal? Ada nggak? Ada. Khadijah meninggal di mana? Di Makkah. Jadi boleh ya. Tapi kalau misalkan dia namanya untuk orang yang meninggal, nah ini yang tidak ada tuntunannya. Ya, berkurban ini sapi siapa nih? Almarhum Bambang. Belum ya. Almarhum Bambang misalkan gitu kan. Ya kan semua kita juga pasti mati, Pak. Ya kan? Bapak nggak usah khawatir ditemani sama samping sebelah kirinya tuh, ya kan? Ya kan? Tenang aja, Pak. Ya kan? Pak Bambang ditemani sebelah kirinya, ya kan? Oh, iya. Ya, jadi kalau namanya siapa kurban almarhum, nah ini nggak ada sunnahnya nih, nggak begitu. Namanya hidup tetap, tapi saya niatkan atas nama saya dan juga apa suami saya sudah meninggal. Itu kalau dikusertakan, insya Allah apa boleh. Ya,
Jadi diniatkan untuk apa? Yang sudah meninggal juga. Makanya kenapa ketika berkurban, nanti daging kurbannya si sahibul kurban boleh nggak ngambil? Boleh. Sepertiga buat kita apa? Ambil kan? Sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat disimpan. Nah, itu boleh kita. Atau nggak diambil juga nggak apa-apa. Yang nggak diambil apa? Nggak apa-apa. Kadang ada juga mungkin di antara bapak ibu, nah ini sebelah kiri saya nih, kayaknya kelihatan dari wajahnya, aduh kalau makan daging nanti takutnya begitu deh. Kalau ini kan masih, ini Pak Bambang ini kan masih muda-muda nih, ya kan? Sebelah sini nih kayaknya, nggak usah panitia, udah semuanya daging buat panitianya. Ah boleh tuh. Ini kalau bisa, kalau udah ada akad, udah semua buat panitia, langsung dipisahkan, dimasak boleh nggak? Halal. Yang nggak halal, kalau bapak-bapak itu jadi panitia habis nyembelih, anaknya diajak di belakang, pegang nih pala, pegang nih buntut, itu nggak halal tuh, nggak boleh. Ingat, semua itu harus apa? Harus disampaikan. Termasuk Nabi ada larangan kepada Ali bin Abi Thalib, termasuk kulitnya pun nggak boleh kemudian apa? Dijual. Nggak boleh, Pak. Dalam artian dijual di sini apa? Oleh panitia diambil, saya bisa nih motong hewan kurban gitu kan? Tapi saya dapat apa? Nggak boleh ini. Pemotong dibayar lewat dana yang lain. Kenapa setiap hewan pemotongan itu ada apa? Uang apa? Uang potong. Itu buat gaji dia tuh. Satu sapi berapa? 500.000. Oke, dari uang potong tadi. Nggak boleh kemudian saya bisa nih, saya bantu masjid apa ini? Masjid apa? Hah? Baitul Jamil. Saya bisa motong. Berapa sapinya? 13. Oke, tapi catatan ya. Di samping saya dapat juga dapat kulitnya. Ini nggak boleh nih. Ini yang tukang potong harusnya dinasihatin. Ya, karena ada pesan ancaman dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, semua sampaikan itu daging, termasuk kulit-kulitnya itu. Dan kulit sapi kan bisa dicacah, bisa itu, ya. Kecuali kalau kulit kambing itu nanti bisa diinikan dulu, disamak dan seterusnya, bisa ada manfaatnya. Tapi yang jelas tukang potong nggak boleh sembarangan. Dia digaji dari uang bukan yang apa? Dari kurban, tapi dari uang yang lain atau dari infak masjid. Mungkin karena waktu nggak apa namanya, waktu kita sempit ya, kita buka saja forum tanya jawab. Mungkin karena waktunya juga sudah bunyi tadi, takutnya di antara bapak ibu biasanya kalau kajian kalau udah bunyi udah senang biasanya ya kan, kalau udah bunyi alhamdulillah nih habis ini ngeteh gitu kan, ustadznya masih lanjut lagi, aduh besok jangan diundang lagi deh gitu kan. Tandain tuh ya Pak Bambang ya kan, tandain Pak Bambang ya kan. Baik, mungkin ada kita buka sedikit tanya jawab 1-2 orang Bapak Ibu. Ya, fadhol Pak, sebelah kiri. Pak siapa dulu nih? Yudi, Pak Yudi. Kalau kita melaksanakan sholat Idul Adha khususnya di masjid, kira-kira seperti apa Ustaz? Karena di lapangan biasanya kita meletakkan hewan kurban dan kita agak terganggu. Idul Fitri kita di lapangan, tapi Idul Adha-nya kita lokasikan di dalam masjid. Apakah itu termasuk yang uzur tadi karena kondisi darurat meletakkan hewan kurban atau bagaimana? Baik, pertama diluruskan dulu bahwasanya sunnah nabinya 2 Id tetap di lapangan. Semaksimal mungkin panitia masjid dalam rangka apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah supaya pahalanya juga apa? Berlipat ganda. Sebab kata para ulama, siapa yang mengikuti sunnah najah, dia apa namanya berkah. Ya, semaksimal mungkin diusahakan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan. Terlepas dari kalau Idul Fitri kan nggak ada hewan ya, nggak bau Ustaz. Terlepas dari masalah itu. Kalau ada masalah itu disiasati. Gimana caranya supaya sholat kita nggak terganggu dengan baunya kan? Coba berkoordinasi dengan banyak pihak, RT, RW gitu ya, atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita sholat tuh di lapangan. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan begitu. Dan kalau ditanya apakah itu termasuk uzur, sepengetahuan saya tidak termasuk baunya hewan kurban uzur. Saya pernah sholat di Jakarta Utara, ya, saya khutbah, itu tetap baunya apa? Nyantar banget, ya nggak apa-apa. Kita nikmati saja. Padahal hewannya sekitar mungkin ada 50 atau 75 meter, tapi masih bau gitu kan? Ya nggak apa-apa. Memang itu resiko Idul Adha, tapi kita nikmati. Kita apa? Kita nikmati. Nah, kalau misalnya kayak di sini, coba disiasati supaya hewan kurbannya itu apa? Di tempat yang memang agak jauh atau gimana, dan bapak yang lebih tahu. Bapak ya apa? Yang lebih tahu. Tapi diusahakan apa? Sholat di lapangan dalam rangka apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Tapi kalau hujan, betul. Kalau gedung, maksudnya gedungnya memang masjid, Ustadz tahu sendiri nggak ada lapangan gitu kan? Itu lain hal.
Bahkan banyak masjid yang nggak punya lapangan tapi dia pakai apa? Jalan. Koordinasi dengan RT, RW, camat, ternyata dibolehkan sama warga, maksudnya yang non muslim, dia juga ikhlas gitu ya, nggak jadi masalah. Dalam rangka ittiba'us sunnah. Dan ingat, Idul Adha itu syiar, Pak. Orang kalau kemudian maaf syiarnya terlihat, terasa, takbirnya itu terasa, ini yang diinginkan. Itu bagian dari tadi kata Allah apa? Ada bentuk iman di dalam hati. Jadi diusahakanlah, maksudnya hewan kurbannya apa? Ditaruh di tempat yang memang apa? Pas gitu ya. Kalau masjid kami kebetulan memang ada bengkel, jadi tertutup bengkel, jadi nggak mengganggu apa sholat, walaupun kami sholatnya di lapangan karena samping masjid kami itu jalan raya. Alhamdulillah dalam rangka kita apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, yang lain ada yang tanyakan? Fadhol, Pak. Pak siapa ini? Saya Irsan, Pak. Pak Irsan. Jadi tadi Ustadz membuka dengan 4 bulan yang istimewa ya. Iya. Jadi antara lain puasa di bulan Dzulhijjah ya. Pada hari Arafah itu paling istimewa. Iya. Minimal di tanggal 9 Dzulhijjah. Dikatakan bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Iya. Bagaimana dengan nilai puasa Syawal yang 6 hari itu? Apakah sama atau bagaimana? Tayyib. Barakallahu fiik. Nah, ini dia. Kalau sama juga ada orang yang tanya tentang bagaimana dengan hari-hari Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama telah menjelaskan kepada kita 10 hari bulan Dzulhijjah itu istimewa berdasarkan tadi hadis Bukhari dari Nabi SAW, berdasarkan sumpah Allah di surat Al-Fajr, ya, termasuk juga surat Al-Kautsar tadi itu menunjukkan tentang keutamaan bulan ini, bulan Dzulhijjah ya. Tapi bukan berarti bulan Ramadan juga tidak mulia. Justru ada yang kalau bicara kemuliaan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan nggak ada yang mengalahkan. Tapi kalau bicara tentang hari siangnya, nggak ada yang mengalahkan besok. Jadi beda tuh ya. Kalau bicara malam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu nggak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya. Kenapa disuruh kita banyak apa? Etikaf di 10 hari kemarin. Nah sekarang sama dengan Syawal. Syawal 6 hari itu perintah dari Nabi, bahkan sunnah ya maaf. Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, kasiyamid dahr. Maka dia tercatat sebagai pahalanya puasa satu tahun. Ini kata para ulama dicatat sebagai dia puasa 1 tahun penuh. Ada nggak orang yang puasa 1 tahun tanpa apa berhenti? Nggak ada. Tapi ada pahalanya. Jangan tinggalkan 6 hari apa? Syawal. Adapun puasa Arafah itu bahkan melebihi, Pak. Coba bayangkan, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang apa? Yang lalu. Nah, nilainya berarti Arafah lebih daripada apa? Syawal. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan amalan itu apa? Bertingkat-tingkat. Ya, bukan berarti kemudian maaf, kalau saya bentrok dengan Syawal, ya nggak bakal bentrok dong, ya kan? Kalau bicara bentrok ya, nggak bakal bentrok. Syawal jangan ditinggalkan, tetapi tanggal 9 tadi jangan sampai ditinggalkan. Kenapa demikian? Cuma 1 hari. Kalau Syawal kan 6 hari kan? Udah selesai. Seandainya Syawal, misalnya yang 6 hari tadi berbentrokan dengan apa? Dengan tanggal 9 misalkan, maka dalam perkara sunnah, muwassa'ah. Muwassa'ah itu artinya dia luas. Boleh nggak besok ketika kita puasa nih, kebetulan Syawal, tanggal 9, pas jatuhnya pada saat hari Senin misal ya, maka kita sekaligus niatkan puasa Senin dapat 2 kita, karena ini sunnah. Kalau wajib nggak bisa. Kalau sunnah itu boleh. Kita lagi puasa nih, 13, 14, 15 tiap bulan. Berbetulan pada saat itu jatuhnya Senin kan? Terus berbetulan ini jatuhnya apa lagi? Kamis misalkan, kita niatkan dua-duanya boleh. Karena itu perkara apa? Sunnah. Maka kalau dikatakan oleh penanya tadi bahwasanya gimana tentang puasa Syawal, maka puasa Arafah yang saya tahu memang lebih tinggi nilainya. Makanya kenapa jangan ditinggalkan 1 hari itu. Masa sih 1 hari aja nggak mampu? Ya, kalaupun nggak puasa di tanggal Tanggal 1 gitu. Puasa Syawal sudah lewat.
Mudah-mudahan yang bertanya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, Syawalnya tuntas, ya kan? Tapi besok 1 hari harusnya apa? Puasa. Jangan sampai ditinggalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk puasa Arafah. Tayyib. Barakallahu fiik. Masih ada satu terakhir? Ibu aja nih. Oke. Ya, sebentar Bu. Satu dulu. Ayo silakan Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepemilikan ya, bahwa kita kan kadang-kadang dalam satu keluarga itu hanya satu ya yang berkorban. Nah, keluarga Yudi gitu. Iya. Nah ini kan kadang-kadang kan kita untuk pemilihan kan kita ada orangnya ya Pak ya. Sebaiknya niatnya kita sebut ini korbannya Yudi dan keluarga. Bagaimana? Karena sering saya lihat hanya Yudi Yojati gitu aja. Sebaiknya bagaimana Pak? Iya. Taib, Nabi SAW bersabda ya bahwasanya al-muslimin ala syurutihin. Muslim itu terikat dengan akadnya. Kalau kita niatkan, dan Nabi juga dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apa? Niatnya. Ibadah kurban, satu hewan sebenarnya cukup untuk satu keluarga. Asal dia niatkan bahwasanya apa? Ini kurban atas nama Pak Yudi dan keluarga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi apa? Bismillahirrahmanirrahim di atas nama Muhammad wa ahli dan keluargaku. Bahkan wa ummati dan di atas apa? Nama umatku. Jadi disebutkan dalam artian disebutkan di sini diniatkan. Diniatkan bahwasanya saya berkorban atas nama Yudi Kurnia misal ya dan keluarga. Gitu. Yudi Kurnia dan apa? Keluarga. Tapi Ibu, kalau misalkan dari rumah atau sebelum-sebelumnya suami istri sudah bincang-bincang, Pak Yudi dengan Bu Yudi udah bincang-bincang. Kita korban ya Pak, korban di masjid Baitul Jamil ya. Di masjid Baitul Jamil kita keluarga itu udah termasuk niat. Kita satu keluarga kita ini korban ya, 1 ekor sapi misalkan itu sudah termasuk niat. Ketika di panitia dia menyebutkan Pak Yudi saja, itu malaikat nggak salah tulis. Paham sampai sini ya? Kenapa? Karena menurut pendapat yang lebih benar, kata Imam Nawawi, niat itu kan terletak di mana? Di hati. Kalau dia sudah bincang sama istri, sama anak-anaknya, kita ini ya kurban ya di Masjid Baitul Jamil, itu udah termasuk apa? Udah termasuk niat. Adapun di catatan panitia cuma Pak Yudi, itu hanya apa? Nama saja. Ya, yang penting jangan nama yang almarhum Bambang tadi. Tapi jadi jangan nama yang almarhum Bu, tapi nama yang masih hidup Yudi gitu misalkan. Syukur-syukur apa? Yudi dan keluarga. Nanti ketika si penyembelih itu kan yang diamanahi, diwakilkan, dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim dia menyebutkan ini hewan atas nama Pak Yudi dan keluarga. Maka pahalanya nyampe ya. Dan Ibu juga jangan langsung menyalahkan enak Bapak ya namanya doang gitu kan. Nggak apa-apa karena kita udah termasuk. Nanti tahun besok mungkin nama ibunya. Tahun depan lagi nama apa? Anaknya. Maka satu hewan kurban itu cukup untuk semuanya. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu dibolehkan satu keluarga ada 2 hewan kurban. Yang satu atas nama istri tapi dikirim ke pedalaman Ambon. Misal, boleh. Yang di sini nama suami boleh. Kalau ada apa? Keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, artinya satu hewan cukup semua. Ya, begitu Ibu. Tayyib. Barakallahu fikum. Terakhir Pak ini tadi. Terakhir. Pak siapa Pak? Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik sama soal kulit. Kan sebetulnya bukan cuma kulit kurban, tapi termasuk jeroan misalnya. Jeroan. Terutama jeroan yang lambungnya itu ya. Iya. Iya, iya. Kalau misalnya kita panitia ngurusin itu sampai bersih gitu kan juga repot. Kalau jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya banyak, anggota yang bantu nggak perlu. Boleh nggak? Tapi itu bukan niatnya untuk membayar. Jadi kalau untuk motong kita udah kasih. Ya potongnya sekian. Kan? Nah, untuk yang bantu-bantu juga kita udah keluarkan semuanya. Yeah. Tapi untuk kayak kulit, babat, siapa yang mau ambil atau yang itu kita berikan. Itu boleh nggak kayak gitu?
Taib. Walaupun itu ketika kita bilang ya siapa yang mau silakan gitu kan, ada yang mau nih kulitnya gitu, terus dia jual, tapi bukan panitia nih. Apakah panitia bersalah dalam hal ini? Ya. Taib, barakallahu fiik. Pertama, makanya tadi diakadkan di awal. Kalau sama panitia termasuk sama tukang potongnya, bisa dua kemungkinan. Pertama sama tukang potongnya dulu. Kita katakan bahwasanya Anda dibayar satu hewan misalnya 350 gitu ya. Gitu. Dan kami punya pos tersendiri dari ini. Dari buat bayar Anda. Jadi harus jelas. Karena tadi al-muslim ala syuruti. Muslim itu terikat dengan akad. Ya, dan Allah menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah kalau kalian berakad itu, ya. Penuhi itu. Di awal sudah kita jelaskan. Dan selain dari bayaran Anda nggak ada. Jadi dia wajib tahu tuh, tukang potong itu wajib tahu. Oh, jadi saya dapatnya dari hasil potong. Oke. Tahu dia. Ya kurang dong. Oke, kalau misalnya kita ada dana, 500 misalkan ya. Dari situ lebih halal. Dalam artinya bukan lebih halal, artinya memang itu yang ditujukan. Tidak ada iming-iming kemudian kalau motong, ingat ya, kalau motong Anda selain dapat dana, dapat bayaran, Anda juga dapat satu kepala. Ini nggak boleh karena mereka kepala, kulit semuanya itu milik yang harus dibagikan semuanya. Tukang potong. Nah, kalau pertanyaan tadi misalkan tentang masalah yang kelihatannya agak berat membersihkan gitu ya, dibersihkan ala kadarnya saja boleh, ya. Tetapi tetap dimasukkan dulu untuk yang mau dibagi. Kalau yang mau dibaginya ini panitia termasuk dia yang dibagikannya termasuk panitia, maka itu lain hal, boleh. Kalau dia memang panitia itu kan dapat juga kan nanti kan, dapat kupon kan. Nah, udah kalau begitu yang jeroan-jeroan ini tambahan untuk panitia misalkan. Tapi itu pun kalau panitia rela menerimanya. Kalau tidak gimana? Tetap dibagikan semua, Pak, kepada fakir miskin yang datang. Fakir miskin pun tidak boleh milih-milih, saya nggak ada jeroannya ya, misalkan gitu. Saya hati semua, enggak. Tetap panitia yang berkuasa harus membagikan, gitu ya. Terlepas dari nih, nanti dia terima nih, ya udah deh nggak apa-apa, daging campur jeroan dalam artian jeroan plastik tersendiri ya. Nanti dia buang tuh di jalan, itu urusan dia. Sama seperti tadi, ketika panitia itu ada dapat misalkan kulit, misalnya, dia ternyata jual, itu urusan dia, bukan urusan kita. Sampai sini jelas ya? Urusan dia di sana misalkan, nih Anda dapat kaki, ya kaki kotor lagi misal ya, setelah itu dia buang atau dia kasih orang, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita ini yang masjid memenuhi apa yang dituntutnya oleh Nabi SAW, tetap kaki dibagi, jeroan dibagi gitu kan, termasuk kepala itu bagi. Apalagi kan zaman sekarang, maaf, untuk memecah kepala sekarang udah banyak alat yang mudah kan, udah Pak, maksudnya kepala bisa jadi terpecah semuanya karena ada alat yang cepat kan gitu, tulang juga cepat, pakai besi yang jalan itu udah cepat. Artinya kepala bisa jadi daging-daging kecil, itu sebenarnya insya Allah sudah mudah. Termasuk tadi kulitnya sapi nih, kita bicara kulitnya sapi ya, itu juga bisa langsung diseset-seset kemudian jadi 4 kotak-kotak kecil, itu bisa dibagi. Dan kulit sapi kan bisa dimakan ya. Tapi dia nerima dengan nggak ikhlas, ya udah saya terima kulit juga. Tapi setelah itu dia buang, itu urusan dia. Itu urusan apa? Tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana pesan Nabi kepada Ali tadi, bagikan semuanya. Nggak boleh kalian mengambil satu tubuh dari anggota hewan tadi sebagai upah buat kalian. Ini tidak dibenarkan. Bagaimana dengan kulit kambing misalkan? Tetap dibagikan dulu. Dalam artian kalau kambing mungkin nggak bisa itu ya, tetapi tetap bagian. Nih Anda panitia atau siapa nih misalkan dapat kulit dari kambing gitu, dia mau menggunakan buat beduk atau dia nggak gunakan misal, itu urusan dia. Tapi amanah kita menyampaikan semuanya sudah selesai, gitu ya. Mudah-mudahan nanti panitia masjid bisa mensiasati. Yang jelas mesti ada briefing supaya digambarkan kepada mereka bahwasanya mereka kerja lillah ya, karena Allah. Dan adapun kemudian mereka termasuk yang mustahik, yang berhak dapat itu, maka memang beliau dapatnya karena beliau adalah mustahik juga. Jangan ada di awal, kalau saya bantu saya dapat apa, nggak boleh ya. Kalau kan kebanyakan begitu kan, kalau saya bantu nih panitia Pak Haji ya kan, saya dapat apa nih, kepala yang satu, nggak boleh, yang gitu yang nggak boleh.
Anda mau ikhlas? Kalau ikhlas, insya Allah nanti ada jatahnya untuk apa? Diberikan, karena Anda juga adalah mustahik gitu kan? Silahkan. Dan ingat, Idul Kurban itu nggak ada ciri-ciri yang mustahiknya harus fakir miskin banget, enggak. Panitia juga termasuk, kan gitu? Silahkan. Tapi jangan ada deal-deal sebelum apa? Sebelum dieksekusi, nggak boleh. Saya dapat ya, Pak Haji, satu kepala, satu kulit, saya mau jual, ini nggak boleh. Ya, mudah-mudahan insya Allah jadi paham. Tapi karena waktu yang memisahkan kita, ya nggak apa-apa. Kita pada hari ini. Satu pertanyaan dari Pak DKM. Oh, Pak DKM, nanti saya dipecat lagi, ya kan? Berarti ini boleh. Boleh nggak Pak Bambang? Boleh, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Saya bertanya ini Pak, masih saya nggak mengerti. Biasanya itu kalau kita berkorban itu panitia Pak. Panitia dimasakin dulu, kita dimasak dulu lah. Kita ambil sebagian, misalnya daging sapi itu boleh nggak Pak? Tapi daging itu untuk panitia dimasak dulu. Tapi kita tidak belajar sama siapapun, kita ngambil aja untuk yang masak itu. Ya itu diperbolehkan. Iya. Panitia harus tahu bahwasanya yang kita potong semua itu bukan milik siapa-siapa, termasuk panitia, apalagi DKM, bukan milik semua. Kalau mau disiasati apa? Masjid beli daging apa? Tersendiri. Kalau memang mau cepat ya. Yang kedua, yang pertama tadi kalau mau cepat beli daging. Kan insya Allah kita punya duit nih, beli misalkan 3 kilo buat panitia supaya apa? Dimasak cepat. Atau ketika yang kedua nih, ketika ada yang daftar, sudah ada yang menyerahkan, Pak, jatah saya sepertiganya saya nggak ambil, betul kan? Nah itu diakadkan, ditanya Pak, Bu, Ibu ikhlasnya kalau yang sepertiga buat panitia. Kalau dia mengatakan, udah buat panitia saja, nah itu baru halal. Paham ya Pak? Jadi jangan pas hari di lapangan main ambil, nggak boleh. Yang boleh itu kalau ini jatahnya ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu apa? Bu Yudi misalkan itu sepertiga, makanya perlu ada catatan tadi penting Pak. Si Bu Yudi, Bu Yuda gitu ya. Itu udah menyerahkan kepada masjid, panitia kan? Nah, halal itu boleh. Nanti kambingnya dia atau sapinya dia boleh diambil buat panitia langsung. Ini sapinya langsung disembelih, langsung buat panitia langsung dimasak. Itu boleh, halal. Tapi kalau nggak ada yang begitu, nggak boleh main sembarangan. Ambil langsung buat panitia. Bukan, panitia bukan siapa-siapa. Atau kalaupun nggak ada yang menghalalkan sepertiga buat panitia atau buat masjid ya, kalau nggak ada yang itu tadi disiasati dengan apa? Beli. Nah, itu baru yang halal Pak. Ya, bisa jelas Pak DKM? Ya, mudah-mudahan kalau kejadian yang sudah dulu ya sudah. Kalau yang sekarang kita pengen penyembelihan kita bersih, amal soleh kita tercatat gitu kan, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi siasati aja. Insya Allah banyak kok yang mau berkurban. Memberi makan panitia. Udah saya aja Pak. Ini ada duit Pak. Beli dagingnya tetap ya. Daging kambing misalkan. Atau kalau perlu sapi kan banyak di pasar kan. Beli kemudian ini. Tapi saya yakin sih pasti ada Pak di antara jamaah masjid yang kemudian Pak, udah saya nggak ngambil kok. Nah Ibu ikhlas ya kalau buat panitia, nah catat tuh. Berarti sepertiganya buat panitia, ketika itu dipotong langsung dipisahkan, boleh. Insya Allah. Tayyib. Itu aja dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada yang benar, semata karena dari Allah. Kalaupun ada yang kurang, ada yang salah, semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Kita mohon ampunan dari Allah SWT. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.